was once a day that I would pray for you. I'd go and miss. Arena voli Korea Selatan kembali menjadi sorotan setelah pekan ketiga V-League musim 2025-2026 berlangsung dengan dinamika yang tak kalah menegangkan dari musim-musim sebelumnya. Namun, di balik gemerlap sorak penonton dan atmosfer penuh semangat di setiap arena, terselip kisah muram dari tim yang pernah begitu dikdaya di hadapan publik, Red Sparks. Musim ini, langkah mereka terasa pincang, kehilangan ritme, dan seperti kehilangan arah sejak kepergian sang bintang utama, Megawati Hangestri. Sang Megatron, begitu publik Korea menjulukinya, telah menjadi figur yang bukan hanya mengubah permainan Red Sparks di musim sebelumnya, tetapi juga memberi warna baru pada kompetisi voli Korea secara keseluruhan. Karisma dan daya ledaknya di lapangan membuat setiap serangan Red Sparks begitu menakutkan. Namun kini, bayangan kepergiannya meninggalkan kekosongan yang sulit diisi, dan itu terlihat jelas dari performa Red Sparks di awal musim ini. Pada laga terakhir yang digelar di Suwon Gymnasium 26 Oktober 2025, Red Sparks kembali harus menundukkan kepala setelah kalah dari Hyundai Hillstar dengan skor 1-3. Pertandingan itu sejatinya menjadi kesempatan bagi Red Sparks untuk bangkit, setelah sebelumnya juga menelan kekalahan dari Pink Spiders. Namun, alih-alih menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tim asuhan pelatih asal Korea tersebut justru tampil seperti kehilangan nyali bertarung. Skor akhir 1-3 menjadi cerminan betapa mereka masih berjuang menemukan keseimbangan baru tanpa kehadiran sosok yang pernah menjadi motor serangan mereka. Atmosfer di Suwon malam itu terasa berat. Di tribun penonton, para supporter Red Sparks berusaha tetap bernyanyi. Namun sorak mereka terdengar lebih sebagai bentuk dukungan moral ketimbang ekspresi kegembiraan. Beberapa di antaranya bahkan membawa spanduk bertuliskan, "We miss you, Megawati," seolah menegaskan bahwa luka kehilangan belum benar-benar sembuh. Sebenarnya Red Sparks sempat menunjukkan secercah harapan ketika berhasil menundukkan JS Caltex dengan skor tipis 3-2 di laga sebelumnya. Kemenangan itu datang lewat perjuangan dramatis, sebuah pertunjukan semangat yang sempat membangkitkan asa publik bahwa tim ini mungkin bisa beradaptasi dengan cepat. Namun, kemenangan itu rupanya hanya menjadi jeda singkat dari keterpurukan yang lebih dalam lagi. Dua kekalahan berikutnya kembali menempatkan Red Sparks di posisi yang paling tidak diinginkan, juru kunci klasemen. Dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 laga, Red Sparks kini terdampar di dasar tabel. Rasio set mereka pun tidak menguntungkan, hanya 5/8, menandakan betapa sulitnya mereka mempertahankan konsistensi di setiap pertandingan. Di sisi lain, tim-tim rival justru menunjukkan grafik yang semakin menanjak. Hyundai Hillstar misalnya melaju tanpa celah dengan 2 kemenangan beruntun dan mengoleksi 6 poin penuh. Di bawahnya, JS Caltex menempati posisi kedua dengan 4 poin, disusul oleh Pink Spiders, Expressway High Pass, IBK Altos, dan AI Peppers. Kontrasnya performa Red Sparks dengan rival-rival mereka menimbulkan satu pertanyaan besar di benak publik voli Korea. Seberapa besar sebenarnya peran Megawati Hangestri bagi tim ini? Bagi para penggemar, jawabannya sudah sangat jelas. Kehadiran Megawati bukan sekedar menambah kekuatan serangan, melainkan membawa aura kompetitif yang menular pada rekan-rekannya. Ia adalah sosok yang mampu membakar semangat, mengubah situasi sulit menjadi peluang, dan memimpin dengan aksi, bukan sekedar kata. Ketika ia berada di lapangan, Red Sparks terlihat seperti tim yang tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa dirinya, pola permainan tim tampak kehilangan fokus, seolah kehilangan denyut nadi. Namun, tak adil juga jika semua kesalahan dibebankan pada absennya satu pemain. Voli bagaimanapun adalah olahraga tim. Permasalahan Red Sparks tampaknya lebih dalam daripada sekedar kehilangan figur kunci. Keseimbangan rotasi pemain, komunikasi di lapangan, serta minimnya pemain yang mampu mengisi posisi luar dengan efektif menjadi masalah yang kini mereka hadapi. Seper mereka yang di musim lalu mampu berkolaborasi apik dengan Megawati, tampak sulit menemukan ritme dengan rekan barunya. Sementara itu, pemain asing baru yang diharapkan bisa menjadi pengganti juga belum menunjukkan performa yang stabil. Bagi pelatih Red Sparks, awal musim ini jelas menjadi ujian tersulit. Tekanan datang dari berbagai arah. Manajemen, supporter, hingga media lokal yang mulai mempertanyakan arah perkembangan tim. Kami sedang dalam fase adaptasi.
ujarnya singkat usai laga melawan Hyundai Hill State. Namun, publik tahu bahwa waktu adaptasi di liga seketat ini sangat terbatas. Sementara itu, di kubu Hyundai Hill State, atmosfer sebaliknya justru terasa penuh percaya diri. 2 kemenangan beruntun di awal musim membuat mereka berada di puncak klasemen. Konsistensi permainan, rotasi efektif, serta komunikasi antar pemain menjadi kunci sukses mereka sejauh ini. Mereka tampak solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Sesuatu yang tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Red Sparks. Media Korea pun mulai ramai membicarakan bagaimana kepergian Megawati menjadi pukulan emosional bagi tim lamanya. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa Red Sparks kini seperti tim yang kehilangan identitas permainan. Jika musim lalu mereka dikenal dengan gaya agresif, cepat, dan penuh tenaga, kini mereka tampak bermain dengan tempo lamban dan kurang determinasi. Megawati Hangestri sendiri kini tengah memulai babak baru dalam karir internasionalnya. Meski belum tampil di Liga Korea musim ini, kepergiannya menjadi perbincangan besar di kalangan penggemar voli Asia. Banyak yang berspekulasi bahwa absennya Megawati di Red Sparks adalah langkah strategis untuk mempersiapkan diri pada tantangan baru di luar Korea. Namun apapun alasannya, yang jelas, bayang-bayang dirinya masih terasa kuat di tengah permainan Red Sparks yang gamang. Beberapa penggemar fanatik bahkan menganggap bahwa kehadiran Megawati musim lalu adalah berkah terbesar yang pernah dimiliki Red Sparks. Mereka menyebut periode itu sebagai masa emas singkat ketika tim ini bukan hanya menang dalam skor, tetapi juga dalam semangat. Kini setiap kekalahan terasa seperti pengingat bahwa masa itu telah berlalu. Namun sejarah juga mencatat bahwa dalam dunia olahraga, keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya. Red Sparks masih memiliki peluang untuk bangkit, memperbaiki diri, dan menutup musim dengan catatan yang lebih baik. Tapi untuk melakukan itu, mereka perlu menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar strategi atau pola permainan baru. Mereka perlu menemukan kembali keyakinan mereka sendiri. Di balik semua statistik dan hasil skor, ada cerita manusia tentang kehilangan, pencarian, dan keinginan untuk kembali bangkit. Mungkin kepergian Megawati bukanlah akhir dari kisah Red Sparks, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menemukan jati diri baru. Liga masih panjang, dan dalam olahraga, keajaiban selalu punya tempat untuk terjadi. Malam di Suwon mungkin berakhir dengan kekalahan, tetapi di balik tatapan muram para pemain Red Sparks, masih ada api kecil yang belum padam. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa mereka bisa berdiri lagi, bahkan setelah kehilangan sosok paling berpengaruh dalam sejarah singkat klub. Dan mungkin di pertandingan-pertandingan berikutnya, publik akan kembali melihat sekelompok pemain yang bermain bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menegaskan bahwa Red Sparks tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang Megawati Hangestri. Dalam dunia olahraga, nama besar memang bisa membentuk sejarah, tetapi semangatlah yang menentukan masa depan. Kini, nasib Red Sparks berada di persimpangan itu, antara terus meratapi kehilangan atau menjadikan luka ini sebagai bahan bakar untuk bangkit kembali. Dan hanya waktu yang akan menjawab apakah mereka akan tenggelam di dasar klasemen atau justru menjadikan musim ini sebagai titik balik menuju kebangkitan baru. Heart it race, so catch me if I